Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi statistika. Ya, yang akan kita pelajari yaitu tentang ukuran pemusatan data, di mana hal ini sangat penting sekali untuk bisa menyimpulkan suatu kesimpulan atau membuat suatu kesimpulan dari suatu data yang ada, baik berupa data tabel maupun data diagram. Ukuran pemusatan data yaitu ada tiga. Yang pertama modus, median, dan mean atau rata-rata. Nah, seperti apakah ketiga ukuran pemusatan data ini? Maka kita akan saksikan tayangan berikut. Ya, yang pertama yaitu modus. Modus itu asal kata dari mode atau tren. Jadi yang sedang ngetren. Jadi bisa kita artikan bahwa modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, dalam hal ini misalkan contoh ada data 3527 dan seterusnya seperti ini. Tentukanlah modus dari data ini. Langkahnya sangat mudah sekali, kita hanya melihat berapa banyak angka mana yang munculnya paling sering. Ya, kalau kita lihat yaitu angka 5. Kenapa 5? Karena angka 5 tersebut muncul sebanyak 3 kali. Kalau kita lihat di sini, ini 5 ini 3 kali, sedangkan angka yang lain paling banyak 2. Ini angka 7 keluar 2, angka 3 keluar 2, dan seterusnya. Jadi modusnya adalah 5 karena muncul paling banyak. Yang kedua yaitu ini bagaimana kalau modus itu dalam tabel, diagram tabel seperti ini. Tentukan modus. Oke, caranya sangat simpel sekali. Kita hanya melihat angka frekuensi di sini yang paling banyak yaitu angka 13. Bukan berarti modusnya 13, tetapi modusnya yaitu angka yang ada di sini yaitu 8. Jadi untuk modus tidak ada perhitungan, yang ada hanya tes mata, tes ketelitian. Yaitu untuk modus. Berikutnya kita lanjut ke ukuran pemusatan data yang lain, yaitu median. Ya, median itu adalah nilai tengah-tengah, tapi setelah data itu diurutkan. Jadi ada dua kata kunci yang digarisbawahi. Yang pertama yaitu urutan ini berada di tengah, yang kedua adalah data itu sudah diurutkan. Contoh, misalkan ada data seperti ini, tentukan medianya. Maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita harus urutkan dulu. Nah, setelah kita urutkan, maka akan menjadi seperti ini, 1, 2, 3, 3 dan seterusnya. Ya, kita urutkan dari kecil ke terbesar. Nah, setelah itu agar lebih mudah mencari data tengah, kita lakukan pencoretan. Pencoretannya seperti ini. Kita coret ujung-ujungnya, misalkan angka 1 dengan 12, 2 dengan 10. Nah, ini terus sampai kita peroleh tengah, 5 dengan 7, 5 di sini dengan 7. Nah, di sini berarti ada nilai tengah yaitu angka 5 ini, dia berada di tengah. Berarti 5 ini merupakan median dari data nomor 1. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan datanya itu genap? Kalau ini ganjil pasti ada tengahnya, Bagaimana kalau genap? Kan nggak ada angkanya, nggak ada angka tengahnya. Oke, kita berikan contoh, misalkan ini ya, ini datanya ada genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 bilangan atau angka. Tetapi tetap langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkannya. Kita urutkan jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, sama, kita lakukan pencoretan seperti yang tadi. 2 terus, 3 dengan 8, 5 dengan 7, 5 juga dengan 7 lah. Nah, kalau seperti ini, apakah mediannya nggak ada? Tetap ada. Itu artinya median itu terletak di
tengah-tengah, yaitu di antara bilangan 5 dan 7. Nah, tengah-tengah antara 5 dan 7 ini bagaimana cara mendapatkannya? Ya, yang namanya tengah-tengah berarti kita harus membagi 2. Oke, ini bisa kita tulis medianya adalah 5 tambah 7 dibagi 2. 12 bagi 2 yaitu 6. Oke, cukup mudah untuk median. Nah, lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan angka diagramnya itu atau datanya itu berupa tabel? Kalau tadi enak, kalau ini tabel, bagaimana caranya? Oke, ada 2 cara. Cara yang pertama itu kita data secara manual, yaitu kita tulis seperti ini. 6 ini sebanyak 8 kali, berarti 6 6 6 6 6. 7 sebanyak 12 kali, 8 sebanyak 7 kali, dan seterusnya. Dengan cara yang sama, maka kita bisa peroleh bahwa medianya adalah 8, karena 8 berada di tengah-tengah setelah data itu urut. Ini sudah pasti urut, ini. Nah, timbul masalah kalau misalkan angkanya banyak. Ini juga cukup menyulitkan kalau cara manual seperti ini. Maka ada cara yang lebih mudah. Ini cara yang kedua, yaitu dengan mencoret frekuensi seperti yang tadi. Oke, silakan diperhatikan dengan seksama karena ini perlu perhatian yang khusus. Kita coret ujung dan ujung. 8 dengan 6 ini kita coret, itu artinya dikurangi. 8 dengan 6 berarti di sini sisa 2. Ini 0, habis. Nah, angka 2 ini kita coret juga dengan 15. 2 dengan 15 coret. Nah, berarti di sini 0, ini 13. Kenapa kok 13? Karena 15 dikurangi 2. Dan seterusnya, angka 13 ini kita coret juga dengan 12, berarti sisa 1. Nah, di sini 1 di sini. 1 di sini. Ini 12-nya 0. Nah, berikutnya ini masih ada 1, ini masih ada 7, berarti kita coret 1 dengan 7, maka sisanya adalah 6. Nah, karena sisanya itu berada di baris yang ketiga, 1 2 3, sehingga medianya adalah berada di baris ketiga, yaitu 8. Ya, ini. Nah, ya, silakan dipahami. Ya, untuk median insya Allah seperti ini, mudah, insya Allah mudah. Berikutnya yaitu kita ke mean atau rata-rata, yang seringkali digunakan tetapi seringkali juga tidak disukai karena banyak perhitungan. Oke, mean atau rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Ada 2 kata kunci di sini, jumlah dengan banyak. Tentunya itu berbeda. Perbedaannya bagaimana? Contoh. Oke, ini saya berikan ini biar lebih mudah. Jumlah data per banyak data. Contoh, tentukan rata-rata dari 5, 7, 2, 9 dan seterusnya seperti ini. Nah, oke, langsung bahwa mean adalah jumlah data dibagi banyak data, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Mean itu 5, 7. Ini kita jumlah semuanya. Nah, 20 ini dari mana? Yaitu kita lihat dari banyaknya data yang ada di sini. Maka ada perbedaan jumlah dengan banyaknya. Ya, kalau jumlah itu berarti kita jumlah semuanya, kalau banyaknya tinggal kita hitung angkanya saja. Ya, setelah kita jumlah seperti ini maka menghasilkan 6,75. Ya, berikutnya bagaimana kalau data itu dalam tabel seperti yang tadi. Ya, seperti ini agak sulit, agak ribet juga. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita jumlahkan frekuensinya. Ini kita total semuanya, dihitung manual, yaitu ada 50. 8 tambah 12 tambah 9 tambah 15 tambah 6, terus totalnya adalah 50. Berikutnya yaitu langkah kedua, yaitu mengalikan masing-masing nilai dengan frekuensi. Berarti nilai ini 6 kali 8, 7 kali 12 dan seterusnya, sehingga muncul
ini X kali F, kemudian 6 kali 8 itu adalah 48, kemudian 7 kali 12 yaitu 84, 8 kali 9 adalah 72, 9 kali 15 135, dan seterusnya. Ya. Langkah ketiga yaitu kita jumlahkan hasil perkalian tadi. Ini kita jumlahkan terus, 48 tambah 84 tambah 72 dan seterusnya. Kita jumlah sehingga didapat hasilnya adalah 399. Nah, langkah keempat yaitu kita akan mendapatkan min. Caranya yaitu dengan membaginya. Kita bagi ini perkalian tadi, jumlah perkalian tadi dengan jumlah total frekuensi, sehingga bisa kita dapatkan seperti ini. Min sama dengan total perkalian dibagi total frekuensi, berarti 399 dibagi 50, sehingga hasilnya adalah 79,8. Ya, saya kira itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.